Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat siang. Ini pagi menjelang siang. Nah, ini kita berada di satu pohon kelengkeng new crystal yang kemarin tidak terlalu berhasil. Tapi alhamdulillah juga tidak terlalu hasil pada saat kita booster. Karena begitu kita booster, kemudian turun hujan yang sangat lebat. Jadi ada buah hanya sedikit tapi tetap kita rawat. Kita bungkus supaya nanti bisa masak atau berhasil dengan bagus. Tapi melihat perkembangannya cukup bagus. Pagi ini kita akan membahas soal tanaman kelengkeng yang pertumbuhannya bantat. Bantat itu tidak tumbuh, stagnan. Terutama kelengkeng-kelengkeng yang ada di lapangan. Kita amati, ada beberapa teman yang berkomentar, "Pak, tanaman kelengkeng saya bantat." Dan pagi ini saya berada di satu pohon tanaman kelengkeng yang pertumbuhannya pertama bagus, vigornya bagus, tetapi kita amati pertumbuhan pucuknya bantat. Contohnya adalah ini. Ini disebabkan oleh kutu putih. Jadi seperti ini. Ini memang dia biasanya kutu putih ini bersimbiosis mutualisme dengan semut. Jadi kutu putih itu menghasilkan madu, madunya dimakan sama semut, imbal baliknya semutnya melindungi kutu putih dari serangan yang lain, hama yang lain. Ini kita zoom, ini kutu putihnya seperti ini. Ini kalau kita picit dalamnya warna merah biasanya, ya seperti ini. Ini memang sangat sulit. Salah satu hama yang sulit diberantas, dikendalikan, dan hama ini biasanya menyerang tidak hanya tanaman kelengkeng. Tanaman kelengkeng, tanaman jeruk, tanaman buah-buahan yang lain. Sasarannya adalah satu buah, terutama buah-buah muda. Kalau terserang, dia akan bantat, warnanya hitam, jelek, dan pucuk. Dia menyerang pucuk, kenapa? Dia akan menghisap cairan yang ada di pucuk. Sehingga cairan yang di pucuknya dihisap, pucuknya menjadi bantat dan melingkar seperti ini. Nah ini, melengkung dia dan tidak mau tumbuh. Ini saya sudah 2 kali semprot dan belum berhasil 100%. Ini yang lebih parah adalah ini. Nah ini aduh, ini besok kita akan semprot. Nah ini bantat sekali ini. Nah ini. Nanti sore kita akan semprot dan kita ambil tindakan. Jadi yang sudah parah seperti ini tadi, seperti ini sudah parah ini tindakan satu-satunya adalah memotong pucuk yang bantat. Ini yang sudah dipotong, kemudian ini tunasnya yang baru, ini tunas yang baru tumbuh, dan ini harus kita rawat, harus seminggu 2 kali kita semprot. Jadi pada saat kita kontrol ke lapangan kita bawa alat semprot kecil. Kebetulan hari ini saya tidak bawa, tapi biasanya saya bawa. Dan ini saya menemukan serangan seperti ini. Jadi kalau hama ini menyerang, pucuk-pucuknya ini akan stagnan. Jadi karena apa? Cairan yang ada di pucuk itu, cairan yang masih muda, itu dihisap oleh dia dan akhirnya pucuk itu tidak bisa tumbuh. Ini hanya satu pokok yang banyak seperti ini dan harus kita kendalikan secara tuntas sebelum menjalar ke tempat lain. Dan kalau menyerang buah, ini contohnya buah. Nah ini buahnya jelek sekali. Nah ini. Jadi buahnya hitam. Hitam itu jamur. Kenapa tumbuh jamur? Karena posisi lembab, ada cairan yang dikeluarkan oleh hama putih itu berupa seperti madu ya, gula manis, dan itu dihisap dimakan oleh semut dan sisa-sisanya ditumbuhi oleh jamur. Namanya jamur jilaga. Itu biasanya juga banyak di kopi ya, di daun-daun kopi deh. Nah ini kita akan kendalikan dan kita akan amati terus. Dan yang bantat itu apabila dibiarkan tumbuh dan kita rawat, maka akan seperti ini. Nah ini akan bengkok. Ini sudah normal lagi, tetapi pertumbuhannya tidak bagus, kurang produktif ini. Ini kemarin juga, ini sisa-sisa yang sudah kita kendalikan. Ini sudah nggak ada, ini udah bagus, tetapi ada beberapa pucuk yang memang masih kurang berhasil di pengendaliannya. Ini cara pengendaliannya adalah
kita campur insektisida yang berbahan aktif deltametrin bisa, permetrin bisa, atau yang lain. Kalau bisa yang aromanya menyengat, dan dicampur sedikit sabun cuci, seperti sabun cuci cair. Fungsinya apa? Tapi sedikit. Sabun cuci itu adalah membuat lemak bulu-bulu yang ada di kutu putih itu dia luntur, sehingga insektisida yang berbahan aktif yang tadi saya sebutkan itu bisa masuk ke dalam tubuh kutu putih itu, dan kutu putih akan mati. Kalau hanya menggunakan insektisida tunggal tanpa perekat, itu keberhasilannya relatif sedikit, relatif kecil. Jadi inilah cara pengendaliannya, seperti itu. Dan ini kalau tidak dikendalikan akan menular ke tanaman-tanaman yang lain. Ini kita akan kendalikan secepatnya sampai tuntas. Kalau tidak, maka tanaman akan rusak. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang pasti, rawatlah tanaman dengan baik untuk bisa kita nikmati. Dan janganlah jadikan tanaman itu menjadi beban untuk kita. Kalau beban untuk kita, walaupun kita hobi tetapi menjadi beban, itu kita tidak bahagia melihat tanaman. Jadi kita rawat dengan bagus, maka tanaman akan memberikan hasil yang terbaik. Oke, yang sudah subscribe, terima kasih subscribe-nya. Yang belum subscribe, tolong bantuannya subscribe untuk membangun konten ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Kriya Kebun, Mei 2023.